Assalamualaikum saudaraku seiman. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beragam kisah dengan para sahabatnya. Ada kisah heroik, kisah haru, tak terkecuali kisah-kisah kocak bersama para sahabatnya. Kalau Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasannya, Abu Bakar dengan sifat sidiknya, Ali bin Abi Thalib dengan kepintarannya, Khalid bin Walid sang pedang Allah dengan kisah heroiknya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kali ini adalah sahabat Nabi yang terkenal dengan sifat usil dan jenakanya. Diriwayatkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tersenyum dan tertawa bahagia saat bertemu sahabat kocak satu ini. Namanya Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafah alias Nuaiman. Orangnya jenaka, kocak, usil, dan juga terkenal karena dia pemabuk. Konon, Nuaiman selalu minum khamr sebelum bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya agar dia ditegur. Teguran tersebut akan membuat Nuaiman merasa bangga. Baginya, teguran itu menunjukkan perhatian Rasulullah kepadanya. Meskipun keesokan harinya ia kembali minum khamr. Meski selalu mabuk, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyayangi Nuaiman. Suatu ketika, Rasulullah sedang sedih karena ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya. Nuaiman yang melihat keadaan Rasulullah yang sedih, dengan inisiatif mencoba membuatnya tersenyum. Ia kemudian pergi menemui Zaid bin Thabit, seorang penjual kambing. Nuaiman memesan 2 ekor kambing untuk diberikan kepada Rasulullah dan meminta Zaid mengantarkannya. Ketika Zaid bertanya tentang pembayarannya, Nuaiman menjawab bahwa Rasulullah yang akan membayar. Tanpa ragu, Zaid berangkat mengantarkan kambing-kambing tersebut kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari Nuaiman. Rasulullah pun tersenyum mendengar kabar tersebut dan mengucapkan terima kasih. Namun, Zaid masih berdiri di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya mengapa Zaid masih berdiri di situ. Lalu dengan malu-malu Zaid menjawab bahwa Nuaiman meminta Rasulullah untuk membayar. Dalam keadaan sedih, Rasulullah tersenyum untuk kedua kalinya, terutama setelah melihat Nuaiman yang mengintip dari balik tembok. Pada kisah Nuaiman yang lain, kisah ini diceritakan dari Ibnu Majah, bahwa suatu hari Nuaiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam, daerah maju pada masanya. Salah satu yang ikut bersama Abu Bakar ada Suwaibit bin Harmalah. Suwaibit terkenal dengan sifat jujur dan amanahnya. Suatu ketika, pada saat hari mulai waktu menjelang siang, Nuaiman yang sudah lapar menghampiri Suwaibit yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Nuaiman berkata, "Wahai Suwaibit, berikan aku sedikit makanan itu karena perutku sudah sangat lapar." Suwaibit menjawab, "Tunggulah Abu Bakar datang wahai Nuaiman. Aku tidak bisa memberikan makanan ini karena ini adalah amanah dari Abu Bakar untuk aku menjaganya." Tidak menyerah sampai di situ, Nuaiman mencoba merayu dan membujuk Suwaibit agar mau memberikan sedikit makanan untuknya. Namun Suwaibit dengan sikap penuh amanah tetap menolaknya, hingga Nuaiman berkata, "Tunggu saja, saya akan buat masalah dengan kamu." Mendengar hal itu, Suwaibit sedikit takut mengingat tingkah laku Nuaiman yang sangat usil. Karena jangankan membuat masalah pada dirinya, bahkan untuk sekelas baginda Rasulullah saja tetap dikerjai oleh Nuaiman. Apalagi kalau hanya pada dirinya. Akhirnya Nuaiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi dulu, hamba sahaya atau budak biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Hingga kemudian Nuaiman berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Tak lupa Nuaiman mengungkapkan, hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan, yakni berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka bukanlah hamba sahaya.
Karena kekurangan itu saya ingin menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nuaiman mengajaknya menghadap Suwaibit. Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan. Itu hamba sahaya saya, kata Nuaiman pada mereka sambil menunjuk Suwaibit yang sedang menjaga makanan Abu Bakar. Mereka pun memberikan uang pada Nuaiman dan menghampiri Suwaibit untuk menangkapnya. Suwaibit yang terkejut kemudian berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka," yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu. Selang berapa waktu, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari-cari Suwaibit yang dijawab oleh Nuaiman, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mendengar kata Nuaiman, Abu Bakar syok dan kaget. Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar. Kemudian Suwaibit kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu. Ketika Abu Bakar menceritakan kisah itu pada Rasulullah, Rasulullah tertawa lebar sampai gigi geraham beliau terlihat oleh para sahabatnya. Perawi hadits mengatakan, bahkan setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu menceritakan kisah Nuaiman dan Suwaibit ini kepada para tamunya sambil tertawa lebar atau dalam bahasa sekarang tertawa ngakak. Kisah Nuaiman sahabat Nabi yang selalu membuat Rasulullah bahagia tidak hanya sampai di situ. Bahkan saat Nuaiman telah wafat, Nuaiman masih bisa membuat Nabi tersenyum saat pemakamannya. Pada suatu waktu, saat Nuaiman meninggal dunia, Rasulullah sendiri yang mengkafani dan menurunkannya ke dalam liang lahat. Setelah pemakaman selesai dan semua orang yang memberikan takziah bubar, Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk pulang. Namun, Rasulullah tetap tinggal di atas kubur Nuaiman karena ingin menyaksikan saat malaikat Munkar dan Nakir menanyakan Nuaiman. Ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Nuaiman menjawab, "Allah adalah Tuhanku." Kemudian, Nuaiman ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Siapa nabimu?" Namun, Nuaiman meminta pertanyaan itu diulang karena malaikat tersebut mengucapkannya dengan suara yang cukup keras. Mendapat pertanyaan yang keras dari malaikat, Nuaiman menjawab, "Jangan terlalu keras bertanya siapa nabiku, tuh orangnya masih mengintip dari atas," ujar Nuaiman. Melalui jawabannya yang kocak itu, Rasulullah tetap bisa tertawa kecil saat Nuaiman menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Inilah kisah jenaka Nuaiman yang sering membuat Rasulullah tersenyum. Masya Allah, lewat kisah Nuaiman memberi kita pelajaran bahwa kehidupan Nabi tidak melulu hanya tentang hal-hal yang serius. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki humor, apalagi dengan sahabat yang sangat dicintainya. Sahabat yang selalu mampu membuat baginda Rasulullah tertawa saat sedang sedih. Allahumma shalli ala Muhammad.